Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya, baik yang mengikuti perkuliahan sambil rebahan, sambil fokus, dan juga sambil makan, ngemil, dan lain sebagainya. Di dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak bersama saya Dindi Kurniawan, di kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-6. Yang mana untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai implementasi dari sebuah sistem ataupun perangkat lunak yang telah kita buat sebelumnya. Ya, sesuai dengan rencana kegiatan perkuliahan semester ya untuk pertemuan hari ini, kita ada di pertemuan 6 yaitu implementasi sistem. Setelah sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu kita telah memahami atau telah mempelajari dari metrik kualitas perangkat lunak ya, indikator-indikatornya seperti apa saja, kemudian juga penilaiannya seperti apa saja, dan kita tiba saatnya untuk mengimplementasikan dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Tujuan perkuliahan di dalam pertemuan 6 ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang implementasi sistem dengan benar. Dan subpokok-bahasannya nanti sumber perangkat lunak aplikasi ya, yang kita pelajari nanti, kemudian juga manajemen kualitas proyek, kemudian juga ada mengorganisir proyek pengembangan perangkat lunak dan juga merancang dan memprogram perangkat lunak. Oke, ini sumber perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu bersumber dari atau sumbernya itu bermacam-macam ya. Contoh di sini ada perangkat lunak komersial ya, dan juga perangkat lunak terkustomisasi. Nah, bisa dilihat di situ perangkat lunak komersial dari developer perangkat lunak. Ya, jadi perangkat lunak komersial ini atau yang jarang disebut sebagai perangkat lunak berbayar ya. Nah, ini perangkat lunak komputer yang diproduksi untuk dijual ya sebenarnya, atau yang digunakan untuk komersil lah istilahnya ya. Ini berupa perangkat lunak berpemilik ya, atau memiliki apa namanya yang satunya itu open source ya, memiliki sifat open source. Ya, ada juga yang komersil tapi open source. Ini contohnya seperti Windows ya, OS, kemudian juga ada Microsoft Office, ya, kemudian juga ada Oracle, ada edit foto ya, ada Photoshop, Corel. Jadi dia memang sebenarnya itu berbayar ya, kalau kita menginstal aplikasi tersebut ada kode lisensi yang harus diinputkan. Nah, kode lisensi itu biasanya kita bisa beli ya, kita bisa beli. Kemudian nanti kita mendapatkan kode lisensi tersebut. Cuma ya biasanya banyak yang nakal juga ya, ada yang menggunakan crack ya, yang full crack itu. Jadi meskipun kita tidak membeli, kita bisa menginstalnya. Namun sebenarnya kalau yang menggunakan crack itu juga berbahaya ya, ada beberapa minusnya. Ya seperti misalkan kalau kita sedang mendownload aplikasinya ya, itu bisa saja nanti disisipi virus ya, atau disisipi semacam perangkat lain yang mana nanti sebenarnya ketika kita menginstal crack tersebut ya, ada aplikasi lain yang juga ikut tertanam ke komputer kita, sehingga apapun yang kita lakukan di komputer atau laptop kita itu bisa dipantau oleh orang yang memiliki memiliki aplikasi tersebut. Meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya mesti ada virusnya seperti itu ya, tidak ya. Kemudian yang kedua, perangkat lunak terkostumisasi ya, customize software atau khusus ya, perangkat lunak khusus. Jadi perangkat lunak ini dibuat khusus ya, atau untuk tujuan tertentu saja. Contohnya ya kalau di kita itu kayak siakat kita lah ya, sistem informasi akademik kita. Itu kan kita dibuat secara khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Telkom. Ya nanti di universitas lain juga ada sistem informasi akademiknya. Namun menu-menunya berbeda, fitur-fiturnya berbeda. Ya. Nah, itu contoh dari yang
terkustomisasi. Keuntungannya menggunakan paket perangkat lunak komersial, ya, implementasi yang cepat. Ya, karena kalau kita menggunakan karena software ini tuh sudah teruji, ya, sudah digunakan oleh banyak orang. Contoh adalah OS, ya, sistem operasi, ya, Windows 10, Windows 11, itu kan banyak yang sudah menggunakannya. Otomatis ketika kita ingin mengimplementasikan, itu pasti dibuat lebih mudah. Nah, kemudian menghemat biaya dan waktu pengerjaan. Nah, ini kita tidak perlu menunggu lagi, ya. Contoh kalau di Siakat Stekom itu untuk membuat fitur-fitur yang seperti saat ini atau tercapai seperti saat ini itu membutuhkan waktu yang sebenarnya lama sekali. Mulai sejak awal pandemi, ya, mulai dulu itu hanya untuk istilahnya profile company, ya, hanya untuk profile Universitas Stekom itu letaknya di mana, ada berapa cabang, fakultasnya apa saja, akreditasinya apa saja. Nah, yang kemudian dia berpindah atau melakukan update, ya, memperbanyak fitur-fiturnya sampai bisa melakukan posting materi, posting video pembelajaran setiap pertemuannya, ya. Kemudian nanti ada juga fitur untuk menginputkan nilai dan lain sebagainya. Oh ya, kalau dulu itu hanya sebatas sistem informasi untuk profile company dan juga untuk input nilai saja, ya, seingat saya awal-awal dulu. Jadi untuk penilaiannya itu menginputkannya sudah menggunakan sistem ini. Cuma sejak ada pandemi, semua institusi, ya, semua instansi baik di pemerintahan, di pendidikan, semuanya berlomba-lomba untuk menciptakan suatu perangkat lunak yang memang benar-benar bisa digunakan saat pandemi tersebut, yang memungkinkan untuk online tersebut. Ya, aturan-aturannya dikebut dalam waktu yang sangat mepet sekali. Padahal waktu itu kan dilarang berkumpul, ya. Artinya nanti pembuat kebijakannya itu juga tidak boleh berkumpul, kan. Programmernya pun juga tidak boleh berkumpul. Mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini, seperti Zoom, Jitsi, ya, kemudian juga apa lagi, Google Meet, ya, untuk berembuk istilahnya, ya, untuk mendapatkan kesepakatan atau mendapatkan ide-ide di mana nanti akan mengimplementasikan fitur apa saja di dalam Siakat ini. Nah, kemudian perangkat lunak dapat diandalkan, ya, tentu, ya, karena ini sudah pengembangnya itu, ya, developernya itu kan sudah ternama, ya. Jadi yang dikembangkan pun atau produknya pun juga tidak main-main. Kalaupun memang ada bug, ada error atau kesalahan, itu pasti nanti akan dinilai, ya, oleh customernya. Ini di bagian sini ada bugnya, dan mereka dengan sesegera mungkin untuk mencari solusi dari bug tersebut. Ya, itu beberapa keuntungan. Nah, sedangkan untuk kerugiannya, ini penggunaan paket perangkat lunak secara komersial itu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Ya, contohnya apa? Misalkan gini, kita misalkan sudah disediakan, ya, di dalam koperasi, contoh, ya, di dalam koperasi itu kan ada bagian otoritas jasa keuangan, ya, artinya di bawah naungan OJK, ya. Artinya OJK ini sebenarnya sudah menyiapkan aplikasi untuk koperasi, ya, koperasi simpan pinjam, ya, itu sudah menyiapkan aplikasi. Cuma aplikasi itu sangat kompleks sekali, fitur-fiturnya itu banyak sekali. Padahal di suatu koperasi, misalkan di pedesaan atau di suatu perkotaan tertentu, dia itu tidak menggunakan fitur-fitur sebanyak itu, ya. Sehingga nantinya itu tidak sesuai. Ya, contohlah kita misalkan, ya, memiliki aplikasi yang sebenarnya aplikasi itu bisa handal sekali, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi yang kita gunakan itu sebenarnya hanya untuk mengetik saja, ya, untuk mengetik saja. Atau contohnya misalkan, ya, kita untuk membuat laporan itu kan kita cukup menggunakan Microsoft Word, ya, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Tapi ada aplikasi lain yang lebih bagus, yang bisa mengatur, misalkan nanti fontnya itu bisa dibuat untuk ada efek bayangannya, ya, misalkan Corel Draw, ya, bisa nanti dirubah-rubah fontnya, judulnya nanti dibuat agak tebal dan agak bervariasi, bisa diinsertkan image, ya.
ataupun dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya di dalam CorelDRAW itu. Nah, padahal itu tidak kita gunakan, sehingga nanti akan membuatnya si SDM atau administrator atau admin yang mengelola aplikasi tersebut, yang memegang aplikasi tersebut itu istilahnya ya ini kenapa sekompleks ini, kalau yang kita butuhkan itu hanya sebenarnya 2-3 menu saja. Ya, 2-3 menu transaksi saja kita sudah cukup, tapi kenapa di sini ada puluhan yang bikin ribet gitu ya. Nah, jadi nanti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian ketergantungan pada developer perangkat lunak, ya, bergantung pada pengembangnya sana. Kita tidak bisa request, kita hanya bisa mungkin memberikan saran, kritik saran, tapi belum tentu di ACC. Ya kan? Terus biaya tidak langsung dari kerusakan sistem development life cycle-nya, SDLC-nya. Mungkin nanti di tengah perjalanan ada bug yang istilahnya yang fatal ya, error yang fatal. Ya. Kita itu tidak langsung bisa untuk segera meminta ke developernya untuk mengatasi masalah tersebut. Ini ada bug ini di bagian laporan untuk hariannya. Ini minta tolong untuk segera diperbaiki. Nah, ini kita nggak bisa ya. Kita harus menunggu dulu, menunggu waktu agar mereka itu benar-benar banyak komplainan ya, karena kalau kita hanya komentar satu saja seperti itu, mungkin dikira mereka yang error itu adalah ketika kita menginputkan datanya atau komputer kita atau perangkat kita yang error. Nah, kerugian-kerugian lainnya berkaitan dengan ini ya, misalkan keterbatasan dukungan ya. Meskipun perangkat lunak ini komersil sering dilengkapi dengan dukungan pelanggan, kualitas dan juga responsivitas, tapi dukungan tersebut dapat bervariasi dan pengguna mungkin mendapati diri mereka menunggu solusi atas masalah tersebut. Kemudian masalah yang lain seperti contohnya kompatibilitas. Di dalam perangkat komersil ini tidak selalu terintegrasi dengan baik ya, dengan alat atau sistem lain yang menyebabkan masalah kompatibilitas dan perlunya perangkat lunak tambahan untuk solusinya. Jadi pihak ketiga perlu menghubungkan atau memerlukan pihak ketiga. Atau contoh lainnya ya, kerugian lainnya seperti bloatware. Ya, bloatware ini jadi beberapa perangkat lunak itu di dalam perangkat lunak komersil itu menyertakan fitur yang tidak diperlukan, yang dapat mempersulit pengalaman pengguna. Nah, dan juga menghabiskan sumber daya sistem yang saya jelaskan tadi ya, yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita hanya butuh 3 saja, tapi kok diberikan fitur yang banyak sekali tadi oleh OJK-nya. Nah, karena mungkin di koperasi-koperasi yang besar itu memang fitur-fitur itu digunakan semuanya. Tapi kalau di koperasi kecil ya tidak semuanya ya, hanya beberapa saja yang digunakan. Kemudian kerugian yang lain juga pembatasan lisensi. Ya, ada beberapa fitur-fitur yang dibatasi. Jadi ketika tidak menginputkan lisensi ini, nanti aplikasi ini hanya bisa berjalan 30 hari saja. Ya, terus pembaruan dan pemeliharaannya pun juga mengalami kerepotan ya. Nah, contoh saja di dalam Windows 10 ya, yang saya gunakan itu berbeda dengan Windows 7 yang dulu saya gunakan. Di Windows 7 itu pembaruannya itu masih manual semua ya kebanyakan ya. Tapi kalau di Windows 10 itu ada yang berjalan otomatis. Sudah kita stop ya. Untuk pembaruan otomatisnya nanti akan muncul notifikasi yang membuat kita itu agak sedikit jenuh juga ya. Meskipun sudah kita matikan, nanti beberapa hari atau beberapa jam itu dia aktif kembali. Ya, ada juga yang tiba-tiba sudah memperbarui. Saya pernah ya memperbarui seperti itu. Ingin dimatikan itu dia nggak mau, harus wajib untuk mengupdate dulu. Alhasil ketika saya update, terus saya nyalakan di kemudian hari, laptopnya itu malah error. Ya, laptopnya error, nggak bisa untuk memasuki ke BIOS-nya, nggak bisa masuk ke OS-nya ya. Jadi hanya di menu BIOS, harus memilih menu OS-nya ulang secara manual. Nah, itu pernah saya alami juga di Windows 10 untuk awal-awal pertama kali.
Nah, manajemen kualitas proyek ya ini jadi kita singgung sedikit lagi ya berkaitan dengan manajemen kualitas proyek, yang mana manajemen kualitas proyek ini adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, kemudian prosedur ataupun guidelines ya. Jadi perjanjian-perjanjian dengan customer, ya, perjanjian-perjanjian dengan orang yang akan memesan aplikasi ini. Ya, kesepakatan ini dapat diukur ya atau dinilai dengan menggunakan beberapa parameter. Ya, contoh, conform to requirement, proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi. Kemudian finance for use, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Apakah bisa digunakan sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, yang mana nanti setelah perjanjian-perjanjian itu dibuat antara kedua belah pihak, ya, nanti pihak pengembang, pihak pembuat aplikasi ini juga akan atau harus menginformasikan kepada programmernya. Nah, nanti programmer 1 dan 2 itu nanti membuat bagian master datanya. Yang mana di master data itu ada beberapa tabel yang harus dibuat. Ada beberapa fitur yang harus dibuat seperti tambah data, kemudian ID data, ya ID data itu nggak boleh ada yang sama, harus berbeda. Kemudian dalam penamaan ID itu harus disimbolkan dengan nama-nama produknya. Misalkan kalau sabun ya berarti diawali dengan SB, ya. Kemudian kalau makanan ringan ya mungkin diawali dengan MK, ya makanan ringan. Kemudian kalau bumbu dapur misalkan ya, produk bumbu dapur nanti diawali dengan BD, ya. Itu juga ada aturan-aturannya kan, seperti itu ya. Kemudian fitur-fiturnya nanti juga dibuatnya seperti apa, ya apakah menu tambah barangnya itu harus tampil menggunakan yang ketika diklik akan muncul jendela baru gitu ya. Jadi tidak di halaman baru tapi akan muncul kayak pop up gitu ya. Kayak di dalam PHP itu apa ya namanya? Lupa saya. Jadi kayak semacam notifikasi ya, tapi isinya form. Ya. Kalau notifikasi kan hanya pesan. Nah, ini jendelanya seperti notifikasi tapi muncul formnya untuk menginput data tersebut. Nah, kemudian kebutuhan customernya itu apa saja nanti ya harus dijelaskan dengan detail ya, antara pihak pengembang ini ya tadi yang lakukan perjanjian ini kepada tim programmernya. Atau bahkan nanti dari pihak pengembang ini bisa memberikan saran dari customernya tentang fitur-fiturnya. Misalkan dari customer itu tidak meminta banyak fitur lah, karena mungkin customer ini juga bingung ya. Biasanya manual kok, ini mau dibuat otomatis, tapi ya masih bingung sih harusnya bagaimana ya. Intinya tuh saya pengen outputnya hanya seperti ini gitu ya. Customernya kan kadang kalau yang belum begitu berpengalaman, dia itu juga agak bingung ya. Istilahnya kayak pasrah total aja lah. Nah, kita sebagai pengembang program itu juga bingung lah. Yang tahu keadaannya kan sana, kenapa kok dipasrahkan sini semua gitu kan. Nah, jadi kayak kita ibarat menawarkan lah. Jadi kita juga tanya-tanya ke customernya, kebiasaannya atau biasa yang terjadi selama ini secara manualnya seperti apa saja yang diinputkan dan outputnya itu seperti apa. Nah, mungkin nanti kita tawarkan beberapa fitur-fitur lain yang memang mereka belum pernah melakukan secara offline-nya, ya secara nyata, secara non komputernya mereka memang belum melakukan itu, tapi nanti kita bisa tawarkan untuk menambahkan fitur itu. Ya tentunya untuk meningkatkan budget juga ya, untuk menaikkan pendapatan kita. Misalkan kalau tidak menggunakan fitur itu biayanya misalkan 5 juta, tapi dengan menambahkan satu fitur itu menjadi 5.500.000 gitu misalkan. Nah, juga dalam proses pembuatan itu juga harus dinilai ya. Contoh-contohnya kemarin kita bisa menilai program tersebut ya menggunakan beberapa metode ya, ISO 9126, MCCall dan lain sebagainya. Oke, ini
mengorganisir proyek pengembang perangkat lunak. Jadi seperti yang kita ketahui ya, jadi proyek itu kan suatu kegiatan untuk mengordinasikan segala sesuatu dengan menggunakan perpaduan sumber daya manusia, kemudian juga teknik, administratif, dan keuangan ya, untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam periode waktu tertentu. Jadi sifatnya proyek itu dia memiliki tujuan yang jelas atau ingin membuat apalah ya, ingin melakukan apa. Nah, kegiatannya pun dibatasi oleh waktu ya, tidak selamanya nanti. Karena kalau kita ingin membuat proyek, contoh proyek pengecoran jalan, nah itu kan hanya rentang waktu tertentu saja. Ini kalau di Kendal sedang ramai ya, sedang marak ini pengecoran jalan yang sudah 3 bulan tidak kelar-kelar. Banyak warga yang mulai resah ya, karena sudah 3 bulan setiap pagi sore setiap berangkat dan pulang kerja harus bermacet-macetan. Begitu juga untuk jalan-jalan protokol yang lainnya ya, yang mengalami perbaikan itu pasti sudah mulai jenuh. Ya, meskipun begitu pasti mereka itu ada batas waktunya. Tidak mungkin nanti perbaikan itu dilakukan secara terus-menerus setiap harinya selama bertahun-tahun ya, 15 tahun, 50 tahun. Ya mungkin nanti di 5 tahun kemudian akan diperbaiki lagi. Tapi kan antara proyek satu dengan proyek yang 5 tahun itu kan sudah beda. Ya, perjanjiannya sudah berbeda. Proyek dibatasi oleh biaya, ya, budget. Ya, ini jelas ya, proyek itu kalau kita membuat aplikasi pun juga sama nanti, dibatasi waktu, kemudian dibatasi biaya. Misalkan tadi fitur-fitur yang kita berikan, yang kita sodorkan itu mereka tidak mau. Nggak mau yang biasa-biasa aja, anggaran saya pas-pasan, dan ini juga masih pemula. Mungkin nanti di tahapan berikutnya saja, kalau tahapan awal ini sudah berjalan dan sudah sesuai, mungkin kita akan memesan lagi untuk fitur-fitur yang lain. Ya, jadi berkaitan dengan biaya. Proyek dibatasi pula dengan kualitas ya. Kualitas tadi, kualitas ini bisa saja diinginkan oleh customer ya, oleh perusahaan itu kualitasnya yang bagus. Tapi semua customer pasti menginginkan kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Nah, tapi juga ada pelanggan itu meminta kualitasnya bagus, harganya ngikut. Yang penting benar-benar ingin maksimal. Nah, karena kalau yang menawar itu biasanya ya dikasih, ada yang cacat ya. Misalkan minta kualitas yang bagus tapi harganya murah, ya, atau ingin membeli produk yang bagus tapi harganya yang murah. Nah itu kan biasanya dikasih produk-produk yang cacat. Atau misalkan memang fiturnya sudah bagus ya kalau di dalam pemrograman, tapi tampilannya itu biasa-biasa saja. Ya, ada plus minusnya lah ya. Nah itu nanti juga perlu dijanji ya, melakukan perjanjian maksudnya ya. Kegiatan proyek biasanya tidak dilakukan secara berulang. Pasti ada perubahan-perubahannya. Tidak mungkin suatu perusahaan sudah membuat aplikasi untuk membuat laporan atau penggajian karyawannya, kemudian nanti di beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia ingin membuat proyek yang sama persis ya, dari perusahaan yang sama persis ingin membuat aplikasi yang sama persis. Itu tidak mungkin. Ya, kalau mungkin pun hanya ada beberapa fitur yang ditambahkan atau dikurangi karena memang mereka secara manualnya ada suatu aturan yang baru, suatu perubahan. Memerlukan struktur organisasi yang sifatnya sementara. Nah, di proyek ini ya, nanti siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi programmer di bagian master datanya, siapa yang menjadi programmer di bagian database-nya. Nah, itu bisa saja orang-orangnya selamanya itu terus, ya, atau bisa berganti-ganti juga. Oke, ini ada penempatan kualitas perangkat lunak ya pada stepwise, di mana kita di sini yang tahapan-tahapannya itu memilih proyeknya, atau istilahnya kayak kita menang tender lah, kita cari tendernya dulu apakah nanti dimenangkan oleh kita atau tidak gitu ya. Kemudian nomor 1 identifikasi ruang lingkup ya, kalau tendernya dimenangkan oleh kita ya kita mengidentifikasi ruang lingkup dan sasaran proyeknya, kemudian identifikasi infrastruktur proyeknya. Ya, jadi mau tidak mau kita harus mengidentifikasi itu semua ya, apakah untuk proyek ini itu nanti dijalankan di sekolahan atau instansi atau pemerintahan atau rumah sakit ya, atau yang lainnya. Nah, kemudian analisis karakteristik proyek.
Bagaimana kita mendapatkannya? Nanti kita bisa observasi secara langsung. Kita mendatangi tempat yang akan kita buatkan aplikasi tersebut. Kita bertanya-tanya, melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau bagian-bagian yang akan menggunakan aplikasi ini. Ya, terus kemudian nanti itu bisa diidentifikasi produk dan aktivitas ya maaf, identifikasi produk dan aktivitas yang terjadi di sana seperti apa, estimasi usaha untuk setiap aktivitasnya, untuk setiap bagian-bagiannya, dan juga identifikasi resiko. Ya, segala resiko-resiko di dalam pembuatan produk ini, software ini apa saja kira-kira, atau termasuk resiko-resiko yang saat ini sudah terjadi di dalam studi kasusnya. Ya, contoh di dalam perusahaan ya, ini karyawannya itu sering keluar masuk, atau di dalam instansi sekolah, guru-gurunya itu sering keluar masuk. Nah, otomatis nanti kan harus sering-sering mengubah profil, mengubah user ya, mengubah user guru A diubah jadi user guru B, yang mana isi siswanya itu masih sama, tapi gurunya yang berbeda. Nah, itu juga perlu diidentifikasikan. Alokasi sumber daya, ya SDM, kemudian apakah mampu SDM-nya untuk menggunakan teknologi semua, atau ada guru-guru yang sudah sepuh, yang sudah hampir pensiun, yang tidak bisa mengoperasikan komputer, atau infrastrukturnya itu tidak memadai. Ada komputer tapi masih lemot-lemot. Nah, itu juga perlu dialokasikan ulang. Tinjau ulang, kemudian pelaksanaan perencanaan dan perancangan level yang lebih rendah. Nah, ini berproses ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum ya kita harus tinjau ulang, identifikasi ulang, ya, secara terus-menerus seperti itu. Dan kemudian ini ada elemen-elemen manajemen proyek. Ya. Nah, ada personel, proses, proyek, dan juga produk. Ada 4 elemen. Yang mana untuk personel itu elemen penting ya, yang menjadi sumber daya manusia yang mengordinasir dan menjalankan suatu proyek. Ya, SDM manusia. Itu yang paling penting, personelnya. Ya, kemudian ada produk. Produk itu berarti perangkat lunaknya nanti ya, yang akan dibangun atau dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sesuai dengan perjanjian tadi. Nah, terus ada proses. Ini memberikan suatu aktivitas kerangka kerja dan rencana komprehensif bagi pengembang perangkat lunak. Proses dalam pembuatan produk yang dilakukan oleh manusia tadi ya. Dan proyek ini segala rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat membuat perangkat lunak. Semua ini ya, dari personel, proses juga, termasuk outputnya nanti berupa produk, itu semuanya masuk ke dalam proyek. Nah, tahapan manajemen kualitas ya, perancangan kualitas, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Nah, ini perancangan kualitas itu untuk mengidentifikasi standar kualitas, mana yang relevan dengan proyek dan menentukan cara memenuhinya. Ya, jadi perencanaan kualitas ini merencanakan cara memenuhi persyaratan kualitas proyek, ya, atau kualitas produk yang telah disepakati. Kualitas tadi kan tingkat di mana serangkaian karakteristik bawaan itu memenuhi persyaratan, ya, ataukah sudah memenuhi persyaratan atau belum gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, penjaminan kualitas. Ya, penjaminan kualitas perangkat lunak atau SQA. Ya, ini proses yang memastikan perangkat lunak itu dikembangkan memenuhi dan mematuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan atau distandarisasikan atau tidak. Ya. Jadi SQA ini proses berkelanjutan sebenarnya ya dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, yang secara rutin dia akan memeriksa perangkat lunak yang dikembangkan untuk memastikan kepenuhan ya, atau memenuhinya, atau istilahnya memenuhi ya memenuhi itulah ya, memenuhi dari kualitas-kualitas yang diinginkan. Ya, kemudian mengendalikan kualitas. Ya, mengendalikan kualitas itu berarti memonitoring, ya.
monitoring hasil proyek spesifik yang memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan, sudah disepakati dan mengidentifikasi cara meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Nah, ini ada diagram distribusi upaya dalam software life cycle ya. Nah, di mana kalau di dalam distribusi upaya ini ya, masa hidup sebuah produk perangkat lunak itu 1 sampai 3 tahun ya, itu baru dibuat. Kemudian pengembangannya dan pemakaiannya itu yang lebih lama. Jadi dapat dilihat ya, pengembangan itu 40%. Karena kalau membuat itu kan hanya membutuhkan, ya contoh ya, kalau syakat kita itu sejak pandemi itu ya, sejak pandemi itu sudah bagus ya, itu mungkin hanya beberapa bulan, bahkan tidak ada 1 tahun itu sudah bisa membuat seperti ini. Nah, tapi pemakaiannya itu yang lama. Pemakaiannya bisa sampai nanti ke depan 10 tahun, 15 tahun. Nah, makanya di sini digambarkan upaya relatifnya itu analisis dan perancangan itu dari 40% itu nanti adalah hanya 16% saja. Implementasi 8%, uji 16%. Yang selanjutnya adalah penyesuaian. Ini termasuk sudah diimplementasikan, ada bug-bug yang error, ada beberapa fitur yang belum jalan disesuaikan. Kemudian ditingkatkan, ini yang paling banyak. Oh, fiturnya bertambah menjadi bisa ini, bisa itu. Dan juga yang terakhir perbaikan. Merancang dan memprogram perangkat lunak. Metode yang paling dikenal dalam pembangunan sistem ini adalah Software Development Lifecycle atau SDLC, atau yang sering disebut sebagai waterfall method. Ya, jadi metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis sebenarnya, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, ya, dan juga maintenance. Ya. Langkah demi langkah yang dilalui itu harus diselesaikan satu persatu. Tidak dapat meloncat, ya, tidak dapat meloncat dari misalkan kita menganalisis kebutuhan, setelah itu kok kita lakukan coding, kita tidak melakukan desain dulu, itu nggak bisa. Atau dari desain langsung melakukan testing, tidak melakukan coding, ya, hanya desain gambar-gambar saja, terus kita jalankan, ya nggak mau jalan ya dia ya. Oke, ini ada tahapan-tahapannya. Ini contohnya planning, analisis, desain, implementation, testing ya. Jadi contohnya misalkan dari planning, dianalisis, kemudian langsung diimplementasikan, belum didesain. Ya, codingnya nanti seperti apa? Gambarannya, elemen utamanya seperti apa? Kan bingung juga ya. Jadi harus berurutan, harus dilewati setiap tahapnya. Oke, dan ini gambaran lainnya ya, waterfall seperti ini ya, recruitment, design, development, testing, deployment, maintenance. Tahapannya harus benar-benar dilewati satu persatu, meskipun nanti juga bisa diulang lagi. Ketika maintenance ada permasalahan, kita ulang lagi. Setiap pengulangan, didesain ulang, di development ulang, testing ulang, ya seperti itu. Merancang dan memprogram perangkat lunak. Kegiatan yang dilakukan dalam memprogram perangkat lunak. Jadi seperti membuat deskripsi perangkat lunak yang berisi penjelasan tentang apa fungsi utama dari aplikasi yang kita kembangkan ini. Ya, terus nanti usernya itu ada siapa, ada berapa. Ya. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini yang akan menggunakan komputer itu bagian-bagian apa saja, dan di setiap bagiannya itu ada berapa orang. Membuat daftar fitur perangkat lunak yang akan kita terjemahkan menjadi estimasi biaya dan waktu. Kemudian membuat rancangan tampilan, user interface ya, desainnya, membuat skema database-nya. Ya, karena database ini juga berkaitan dengan tampilannya nanti ya, berkaitan dengan data-data yang akan disimpan, data yang akan ditampilkan dan sebagainya. Termasuk juga dalam membuat daftar kelas, relasi ya, antar tabel. Jadi tabelnya itu tidak semuanya dibuatkan, tapi nanti kita bisa relasikan. Seperti tabel transaksi ya, ada tabel barang, ada tabel customer, itu nanti bisa direlasikan ke dalam tabel transaksi, tabel baru. Membuat kerangka aplikasi dalam bentuk surcode ya, membuat detail implementasi surcode sampai selesai, dan membuat user acceptance test ya, baik internal maupun eksternal. Ini juga nanti teman-teman lakukan ketika
teman-teman sudah masuk ke dalam skripsi ya. Itu nanti juga harus memodelkan ini semua. Oke, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bila mana ada yang ditanyakan, nanti boleh ya atau bisa diskusi ke dalam grup WA yang sudah saya sediakan. Ya, dan jangan sampai ada yang tidak gabung ke grup ya, karena segala informasinya akan saya informasikan di sana. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya, atau video selanjutnya. Ini pertemuan terakhir berarti ya minggu depannya, berkaitan dengan testing ya, testing di dalam software life cycle. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.